Baik, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita akan melanjutkan Bible study kita di surat Filipi. Malam ini kita masih berada di Filipi pasal yang ketiga. Kita telah membahas ayat 1 ya sampai ke ayat yang ke-11 ya, saya ulangi lagi poin-poin yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus di ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ini. Dia ingin mengingatkan orang-orang Kristen atau gereja Tuhan supaya selalu waspada terhadap anjing-anjing katanya ya. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Nah, ini menyinggung mengenai ajaran-ajaran sesat yang mereka sampaikan, khususnya hubungannya dengan hukum Taurat ya, di mana sebagian mereka mengatakan tidak cukup percaya Yesus, tapi harus taat hukum Taurat, harus disunat dan sebagainya sebagainya. Oke, nah itu yang ingin ditekankan Rasul Paulus. Kemudian dia juga ingin menekankan bahwa dirinya adalah orang yang sangat mentaati hukum Taurat, tetapi sekarang dia telah ya menjadi rasul, ya dia diselamatkan karena iman kepada Yesus, bukan karena mentaati hukum Taurat ya, bukan pakai lahir ya. Dulu dia orang yang sangat ketat ya, memegang hukum Taurat ya dengan perfect sempurna, tapi dia diselamatkan bukan karena mentaati, tapi karena percaya pada Yesus Kristus. Karena itu dia mengatakan, aku ingin mengenal ya. Kalau saudara baca itu di ayat 10, yang ku kehendaki ya mengenal Yesus, to know who is Jesus Christ kan, bagi dia kan luar biasa ya, dia ingin tahu secara pribadi Yesus, kuasa kebangkitannya. Apa penting kita harus mengerti Yesus telah bangkit secara tubuh yang mulia ya. Banyak orang mengatakan Yesus bangkit spiritual, resurrection. Kita bilang, no, dia punya tubuh masih bisa dilihat. Dan juga persekutuan penderitaannya. Yesus, supaya Paulus mengatakan supaya aku mau supaya ya keinginannya adalah ya supaya nanti dia dibangkitkan ya seperti Yesus ya. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-12 sampai ayat terakhir ya dari pasal yang ketiga, saudara-saudara. Nah, kita lihat di ayat yang ke-12 ya. Kalau kita baca bersama-sama, mari kita lihat firman Tuhan bersama-sama. Paulus mengatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengerjanya. Kalau aku ya dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Nah, artinya begini, ini ada hubungannya dengan ayat yang di atas tadi ya kan, yang mengatakan bahwa dia sudah ingin memperolehnya, karena belum mendapatkannya ya, apa yang dia inginkan itu ya, mengarahkan hidupnya ke depan untuk mendapatkan hadiah itu ya. Dia dengan apa nama itu mengatakan aku mengejarnya, arti ada kewajiban dirinya ingin mengejar, ingin mendapatkan itu, seolah ditangkap tapi belum belum terdapat atau belum mendapatkannya ya. Karena apa? Ya, karena dia terus ingin melupakan apa yang di belakang, tapi dia mengarahkan ke depan untuk mendapatkan hadiah. Nah, ini yang ingin dia dapatkan ya, ingin ya, ini usahanya sendiri. Saudara-saudara ya, kalau kita melihat di ayat yang ke-13 lagi, ya, maka itu Paulus mengatakan dia melupakan apa yang di belakang ya. Dulu dia pikir sebagai orang Farisi, dia pikir dia dulu sekolah tinggi di bawah guru besarnya Gamaliel, punya dapat jabatan, punya kedudukan yang indah, menjadi Farisi, menjadi seorang pemimpin di Israel ya. Karena itu satu jabatan yang mulia, yang dicari-cari orang kan, dapat uang, dapat kedudukan dan sebagainya.
Nah, setelah dia mengenal Yesus, tahu mengenal Yesus, wah ini semuanya nggak ada moyung katanya lagi. Udah nggak ada gunanya, sampah katanya. Karena mengenal Yesus Kristus. Oke. Nah, karena itu dia lupakan semua itu. Ya, dia ingin mengarahkan diri ke apa yang ada di hadapannya. Ayat 14. Dan berlari-lari katanya kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ini dia berlari itu seolah-olah seperti seorang atlet ya, yang bertanding ya untuk memperoleh hadiah. Nah, jangan salah paham di ayat ini, bukan dia berusaha untuk mencapai keselamatan ya, enggak. Ingat saudara, Paulus sudah diselamatkan. Saudara dan saya yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, yang telah percaya dengan hati tentu, yang mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan kita, yang telah mati, ya kan, menebus dosa kita, ya kan, kita mengaku Dia adalah Tuhan pribadi kita, ya kan, kita diselamatkan di situ. Ya, apalagi di Efesus pasal yang ke pasal 2 ayat 3 itu kan di-seal ya, sejak kita dipercaya ya, seal, maka keselamatan kita itu aman, Saudara ya. Aman dalam arti tidak mungkin lagi kita bisa hilang keselamatan. Ya memang hal ini banyak dibantah oleh para teolog-teolog yang tidak percaya bahwa one save always save itu menjadi perdebatan, Saudara. Kalau saudara buka di YouTube kan mereka teolog-teolog selalu berbantah ya. Ya ada yang tidak mau percaya, ya ada yang juga tentu percaya. One step itu artinya sesuai dengan Yohanes 3:16 kan? Barang siapa yang percaya kepada Yesus kan anak putra Allah itu, yang anak tunggal Allah itu kan, ya mendapat hidup yang kekal. Kalau mendapat artinya memperoleh hidup yang kekal. Nah, hidup yang kita dapat tidak mungkin dicabut oleh Tuhan. Sekalipun kalau kita jatuh ke dalam dosa. Oh ya, orang percaya, orang lahir baru masih bisa berdosa, belum perfect. Kenapa? Masih ada daging ya, flesh. Nah, karena itu Paulus mengatakan kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, bukan menurut keinginan our daging, our flesh. Okay? Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi, sebagai orang Kristen, ya kita memang diselamatkan. Diselamatkan artinya pasti masuk surga. Tetapi Paulus kan ingin supaya masuk surga, dia mau mendapat hadiah. Nah, ini yang jarang direnungkan ya, mungkin direnungkan oleh orang-orang percaya, orang Kristen ya. Mungkin mereka pikir, ya yang penting masuk surga Pak Pendeta. Yang penting I'm going to heaven lah. Oh, mungkin itu aja. Tapi sebagai orang Kristen yang ingin tahu tentang Yesus, kebangkitan sebagai kita juga mau supaya berlomba-lomba ya untuk mendapat hadiah itu. Nah, ini adalah usaha, tanggung jawab. Kalau bukan tanggung jawab, maksudnya keinginan hati kita untuk mendapatkan hadiah yang disiapkan itu adalah tentu pahala, ya kan? Rewards yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang percaya dan yang berusaha, kan begitu. Oke. Nah, yang ayat yang ke-15, Paulus mengatakan, ya, karena itu marilah kita. Nah, marilah kita ya, dia menjawab leras kan, yang sempurna. Nah, kalau yang bahasa King James itu yang 15 itu perfect di situ ya. As many as be perfect. Nah, kata as many as itu kan sebanyak, nggak semua kan, seberapa banyak yang perfect. Nah, kata perfect ini saya coba renungkan, perhatikan kata perfect ini. Artinya mereka yang sudah imannya yang matur, dewasa ya. Nah, perfect ini bukan artinya I'm sudah perfect deh. Saya orang percaya Kristus yang sudah perfect. Sebenarnya tidak ada ya orang yang
Kristen yang unperfect, nggak bisa lagi berdosa kan nggak mungkin. Ya, ya kita tidak menolak namanya sinless perfections. Ya nggak ada orang uh, yang sudah diselamatkan apa nama itu namanya tidak bisa berdosa lagi kan nggak mungkin gitu masih dosa mungkin dosanya ada tingkatannya ya mungkin masih ya ada hal-hal yang kita bisa lakukan ada orang yang apa nama jatuh dalam karena apa harta karena uang karena ladies karena perempuan ya karena juga jabatan dan sebagainya oke nah jadi di sini katakan yang kita yang sempurna dalam arti yang sudah amatur itu berpikir demikian dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal ini akan dinyatakan Allah untuk kepada kita ya tentu Tuhan akan bekerja ya mengingatkan kita sebagai orang Kristen ya. Tetapi baiklah tingkat pengertian ya, yang telah kita capai dan kita peroleh kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Oke. Nah, di sini ada kalau King James lebih bagus ya. Coba yang King James itu yang ayat yang ke-16 ya. Oke. Nevertheless, where to we have already attained. Let us walk by the same rule. Let us mind that same things. Nah, katanya apa nama itu kalau terjemahan ini Indonesianya kan tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah itu nevertheless ya coba saya cek itu terjemahan King James yang lain itu ya supaya kita lebih paham ayat ini ya coba lihat di 3 yang 16 itu saya baca yang ini terjemahan ya oke akan tetapi ya dia pakai akan tetapi nevertheless ya betul ya tetapi akan tetapi oke akan tetapi sejauh mana yang telah kita capai, hendaklah kita hidup menurut aturan yang sama. Hendaklah kita memikirkan hal yang sama. Nah, aturan itu apa? Aturan tentu ya aturan yang Tuhan berikan kepada kita ya. Ya, His rule, His teaching, His ajaran yang harus kita taat, rule, gitu kan. Jadi rule kan. Nah, untuk apa? Rule-nya yang supaya yang harus kita jalankan yang Tuhan berikan kepada kita. Let us mind itu artinya ya lanjut ke menurut jalan yang telah kita tempuh ya. Let us mind the same thing ya hal yang sama yang kita jalankan ya seperti apa yang Paulus telah ajarkan kepada Filipi, you harus ikut apa yang telah dia sampaikan, dia ajarkan ya, you rule yang Tuhan Yesus ajarkan rule itu ya. Nah, ayat 17 mengatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku. Nah, kan itu. Yuk ikut aku aja, ya, contoh ikut aku ya. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ya, jadi Paulus ingin supaya ya mereka orang-orang Filipi menuruti teladannya Rasul Paulus dan juga mereka yang lain yang telah memberikan teladan seperti yang kita pernah bahas ya Epaphroditus sama dengan Timotius ya. Mereka telah memberikan teladan yang bagaimana hidup mereka tidak mementingkan diri, mereka melayani Tuhan sepenuh hati, ya, mereka mengajar ajaran yang benar yang dia sampaikan oleh Rasul Paulus ya. Nah, yuk ikutilah mereka. Oke. Nah, kemudian ayat 18 mengatakan, karena seperti yang telah kerap kali ku katakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib. Seteru salib Kristus. Nah, kalau King bagus, enemies of the cross of Christ. Ini menunjukkan apa, saudara-saudara? Ini ada hubungannya lagi itu yang di atas itu kan. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyela-penyela. Nah, ini orang-orang yang enemies of the cross. Yang tidak mengajarkan ajaran yang seperti yang ajarkan Yesus sampaikan. Ya, enemy. Nah, apakah ayat ini menunjukkan juga ada di zaman ini, di gereja? Mereka adalah musuh-musuh
salib Kristus. Oh iya, sudah. Kenapa? Ya banyak mereka yang mengajarkan kan bukan ajaran yang sejati. Ya, Injil-Injil yang diberitakan kan banyak yang disampaikan yang hanya menyenangkan manis-manis. Mungkin contohnya begini, you percaya Yesus, you bisa kaya kan? You percaya Yesus, you nggak jadi ekor, tuh jadi kepala dan sebagainya. You percaya Yesus, semua penyakit, semua ekonomi, semua apa bisa Tuhan selesaikan. Nah, ini kan Anda menyampaikan uh, the prosperity gospel ya, atau Injil kemakmuran dia. Saudara-saudara, itu beda dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, ini mereka hanya mementingkan isi perut kan, ya, mencari makan dari para pemberitaan Injil itu. Nah, dia enemy namanya loh. Enemy of the cross ya. Sangat jelas di ayat sini ya mengatakan ya. Oke. Nah, apa yang mereka lakukan? Saudara bisa baca di ayat selanjutnya 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Nah, kata kebinasaan itu kan nggak selamat. Ya, bayangkan ada orang yang masih ngaku-ngaku Kristen, tapi mereka nggak selamat ya. Oh ya, makanya saudara kita lihat zaman sekarang itu ya zaman kekacauan doktrinal dan sebagainya. Mereka nggak percaya Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Pendeta besar mengatakan juru selamat itu bukan Yesus, tapi mereka pakai Yahweh lah, apa Elohim dan sebagainya ya. Nah, itu kan bertentangan dengan apa yang dinyatakan malaikat kepada uh, gembala-gembala kan telah lahir sang juru selamat Yesus Kristus di kota Daud. Yesus juru selamat. Jadi bagaimana ya saudara lihat? Itu ajaran-ajaran yang menyimpang ya, yang bertentangan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang lain gitu loh. Nah, bagaimana orang bisa diselamatkan gitu loh? Nggak mungkin kan? Maka itu kesudahan mereka ialah apa? Kebinasaan. Jadi kebinasaan itu destruction itu not going to heaven gitu. Ya, going to hell kan? Coba ya, selanjutkan lagi. Tuhan mereka lah, ialah perut mereka katanya. Kemuliaan mereka ialah apa? Aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada apa? Perkara duniawi. Nah, ya kita menyayangkan ya saudara-saudara ya, banyak orang Kristen yang namanya Kristen tapi not born again Christian ya, itu sangat jelas ya, saudara ya. You bisa teriak-teriak Kristen ya, jadi orang baik sih bisa, tapi you not born again Christian, you nggak bisa masuk surga begitu. Kemudian ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Oke, ya ini ada born again Christian. Orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita ini adalah warga negara surga, WNS. Nah, kalau kita di Indonesia kan namanya WNI ya, warga negara Indonesia. Nah, kalau Richard kan tinggal di Singapura. Dia masih pegang paspor WNI. Bukan paspornya warga negara Singapura, WNS. Nah, ya Singapura ya. Kalau yang kita setelah diselamatkan oleh Yesus, kita warga negara surga, WNS. Kenapa? Ya jelas nih Pak, kita warga negara. Ya, jelas di dalam surga kita. Nah, karena itu dari situ juga kita menanti Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, menanti. Ya, Yesus. Ya, kita masih di dunia, ya. Ini kan hanya apa nama itu harapan doa Rasul Paulus ya, supaya Yesus bisa datang kan. Zamannya Paulus Yesus belum nggak datang. Oke? Tapi sepanjang jalan, sepanjang masa, sepanjang gereja masih ada orang-orang Kristen yang cinta Yesus, mereka menanti kedatangan Yesus, tapi Yesus belum datang. Kapan? Ya, kita tidak tahu. Ini hanya harapan kita, mau ya berjumpa dengan Yesus Kristus, yakin masuk surga, berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan yakin dia akan datang kembali yang kedua kali. Oke?
Nah, kemudian ayat 21 mengatakan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, oh ya, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ini tentang kebangkitan orang-orang yang mati dalam Yesus. Nah, Paulus ingin supaya dia dibangkitkan. Oh ya, nanti satu hari kedatangan Yesus, orang-orang yang mati dalam Yesus akan dibangkitkan terlebih dahulu. Kemudian kita yang masih hidup, nah akan di rapture dan sama-sama nanti akan bertemu dengan Yesus di awan. Kan itu menurut 1 Tesalonika ya, pasal 4 ya. Oke, nah jadi Paulus mengatakan bahwa tubuh kita akhirnya akan diubah sehingga serupa dengan tubuh yang mulia. Nah, jadi Yesus ya, kan Yesus kan adalah Allah yang menjadi manusia ya, saudara ya. Bahkan dia manusia punya tubuh itu yang mati, ya, nah, tubuh Yesus yang mati, kemudian dikubur 3 hari 3 malam dia di sana, ya kan, tubuhnya. Nah, kemudian dia dibangkitkan, dia dibangkitkan dibangkitkan mempunyai tubuh yang mulia, kita mengatakan. Ini jelas ya, the glorious body. Nah, ada orang-orang Kristen juga yang nggak percaya Yesus itu dibangkitkan yang punya tubuh yang mulia ya. Maka itu Paulus di situ di ayat yang ke-11 masih ayat yang ke-10 saudara baca lagi kan? Itu ayat 10 coba kita baca lagi. That I may know him and the power of his resurrections. Kok Yesus punya tubuh yang mulia luar biasa ya. Tadinya kan Thomas nggak percaya. Ya nah, ada muridnya nggak percaya. Kemudian dipikir itu hantu, itu kan spirit ya mengatakannya nggak ada tubuh. Nah kemudian waktu Tuhan Yesus terakhir berjumpa dengan murid-murid di Danau Galilea, ya kan? Terus mereka menangkap ikan, ya Yesus membakar ikan di pantai dan juga dia ada rotinya situ, dia makan, gitu. Nah, Yesus makan gitu loh. Dia makan, artinya dia punya tubuh yang bisa dilihat, itu tubuh yang mulia. Oke. Nah, jadi jelas di sini saudara, nanti satu hari saudara dan saya ini tubuh yang hina yang sudah kalau mati dikubur nanti akan diberikan tubuh yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Oh, oke. Puji Tuhan. Oke. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya kalau kita simpulkan hari ini, Paulus ingin ya mengingatkan kita supaya kita, ayo lari, menghadap ke depan ya, jangan lupakan yang belakang, maju ke depan, ya berlari untuk mendapatkan hadiah, ya hadiah yang Tuhan siapkan bagi kita. Oke, kiranya Tuhan menolong kita malam ini dan memberkati kita semuanya.